Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mahasiswa sekalian, ketemu lagi di mata kuliah pengantar keamanan sistem komputer. Seperti halnya di pertemuan pertama, kita sudah melaksanakan kontrak kuliah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas detail tentang pengantar keamanan sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Saiful Hendra. Kalian sudah pada tahu dari minggu lalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep keamanan sistem komputer. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan gambaran ancaman, serangan, dan aset dalam sistem komputer. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan standar keamanan sistem komputer itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh, ini adalah referensi yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah Computer Security Principle and Practice, dikeluarkan oleh William Stalling and Laurie Brown tahun 2015. Kemudian yang kedua ada Keamanan Sistem Komputer Informasi Internet, Keamanan Sistem Informasi Internet dan Komunikasi, dikeluarkan oleh Budi Raharjo tahun 99. Nah, ini ada motivasi sedikit untuk kita sekalian, terutama untuk kalian sebagai mahasiswa. Saya hebat karena saya belajar. Saya tahu karena membaca. Saya mahir karena praktek. Try and error. Trust me, knowledge is king. Jadi dalam motivasi ini kita bisa ambil beberapa hikmah. Yang pertama, kita itu hebat. Kenapa? Karena kita mau belajar. Kita tahu, kita paham sesuatu karena kita banyak membaca. Dan kita mahir itu karena kita sering melakukan try and error. Jadi kalau dalam istilah di komputer itu kita selalu learning by doing. Baik, saya harap mahasiswa sekalian di sini bisa mengambil manfaat atau hikmah dari motivasi ini agar nanti ke depan bisa lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke, kita lanjut. Yang pertama tentang pengertian keamanan komputer. Menurut John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Oke, kita lihat pencegahan. Kemudian di situ ada gambar security seperti itu. Kemudian kita mendeteksi dan terjadinya penyerangan. Nah, terjadinya penyerangan atau intrusion detected ya. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan, perlukah keamanan sistem komputer atau perlukah keamanan komputer? Yang pertama, keamanan komputer itu berhubungan dengan investasi. Jadi dalam melaksanakan keamanan komputer tentu kita harus menginvestasikan sejumlah dana untuk itu. Kemudian yang kedua, apa yang diamankan? Yang diamankan itu adalah berkas yang nilainya bahkan bisa lebih jauh dari keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir, ini menyangkut harga diri. Yang dimaksud menyangkut harga diri adalah integritas atau kapabilitas dari sebuah perusahaan yang memanfaatkan keamanan dari sistem informasi itu sendiri. Nah, sulitnya meyakinkan manajemen perusahaan tentang pentingnya keamanan. Ini kendala-kendalanya ya. Baik, di sini ada istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah hacker versus cracker. Nah, orang sering mengungkapkan hacker ya. Jarang sekali kita dengar kata cracker. Nah, apa itu hacker? Hacker adalah mereka yang terus-menerus mencari kekurangan dalam keamanan komputer dan internet. Dan satu-satunya tujuan mereka adalah memperbaiki kekurangan dan memperbaiki keamanan konten. Jadi itu untuk hacker. Kalau cracker, tujuan seorang cracker adalah untuk mematahkan keamanan komputer dan jaringan. Jadi dari dua istilah ini, hacker dan cracker,
bisa dikatakan hacker itu sebenarnya sifatnya positif, sedangkan cracker itu negatif. Oke, kita lanjut. Nah, cracker, ada pandangan umum bahwa hacker itu membangun sesuatu, sedangkan cracker diyakini bisa mematahkan atau menghancurkan barangnya. Ya, ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian hacker dan cracker. Hacker memiliki pengetahuan lanjutan tentang keamanan komputer, sedangkan cracker biasanya tidak sekuat hacker. Sangat sedikit dari mereka yang cukup terampil membuat perangkat lunak dan perangkat baru mereka. Kemudian dari sisi internet security, hacker itu berpotensi mengembalikan setup keamanan, sedangkan cracker selalu tahu bahwa aktivitas mereka ilegal, melanggar hukum, sehingga mereka cenderung menutupi jejak mereka. Jadi di sini sudah kelihatan perbedaan-perbedaannya. Nah, knowledge of computer program untuk hacker berada di atas angin dalam hal pengetahuan berbagai bahasa komputer atau bahasa pemrograman, misalkan C, HTML, Java, PHP, dan lain sebagainya. Sedangkan cracker di sisi lain tidak kompeten dalam program komputer tersebut, jadi dia tidak semahir hacker. Nah, hacker versus cracker dari sisi purpose atau tujuan. Kita lihat, seorang hacker profesional masuk ke jaringan untuk melihat perbedaan yang ada, sedangkan cracker masuk ke jaringan yang aman untuk tujuan yang jahat. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dari niat atau purpose-nya, hacker itu ya hanya masuk kemudian melihat perbedaan yang ada, dan dia biasanya mengusulkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sedangkan cracker niatnya itu untuk kejahatan, misalkan mengambil data, kemudian merusak data, atau mencuri informasi yang ada di dalam sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, hacker versus cracker, bisa dikatakan hacker itu seperti bidak catur yang warna putih atau angel, sedangkan cracker sendiri adalah bidak catur yang warna hitam, atau kita bisa katakan the devil, ya, iblis gitu ya. Kemudian conclusionnya, nah seperti itu. Motif-motif serangan pada sistem komputer, yang pertama adalah finansial. Nah, biasanya yang paling pertama itu hubungannya dengan keuangan atau finansial. Kemudian dendam, iseng, dia iseng saja. Kemudian sebagai pekerjaan mungkin. Kemudian publikasi pribadi, kebanggaan tersendiri. Kemudian politis atau politik, itu masih jarak, dan lain-lain. Itu cyber attack motifnya ya. Contoh kasus, nah, tahun 2016 ada sebuah firma di Panama bernama Mossack Fonseca mengalami kebocoran data yang bocor berupa tabungan investasi orang-orang terkenal di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kasus tersebut dinamakan Panama Papers. Ini terkenal sekali di tahun sekitar 2016. 2017 juga ada seseorang atau beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Indonesia meminta bantuan cracker untuk mengubah nilainya. Jadi dia mau merubah nilai di Siakat gitu ya. Nah, ini juga ada informasi BRI Manado dibobol transfer fiktif sekitar 8 miliar, karyawan Bank Mandiri membobol 95 miliar, karyawan Bank Danamon Sragen menilap 2,9 miliar, SIM card GSM bisa digandakan. Nah, ini hal-hal yang terjadi dalam dunia cybercrime. Sama ya, kita lihat. Nah, bagaimana pengamanan sistem komputer itu sendiri? Yang pertama adalah pengamanan fisik. Pengamanan fisik yang dimaksud adalah kita mengamankan secara physically server atau komputer yang digunakan dalam sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu letaknya di mana, ditaruh di gedung apa, itu harus secara fisik dia aman. Yang kedua, pengamanan akses. Jadi setelah kita melakukan pengamanan fisik, pengamanan non fisik berupa aksesnya. Siapa saja yang bisa pakai, kemudian levelnya apa saja, otoritasnya seperti apa. Nah, itu diatur dalam sebuah software atau bahasa pemrograman. Kemudian yang ketiga, pengamanan data. Nah, data ini juga penting. Setelah dilakukan transaksi terhadap sebuah aplikasi, biasanya data itu juga harus diamankan atau setidaknya dilakukan pembackupan. Yang terakhir adalah pengamanan jaringan. Nah, ini penting juga. Jadi pada saat kita melakukan pengamanan itu, yang terakhir adalah jaringan. Sulit mengatakan untuk tidak melakukan pengamanan jaringan, karena dalam kondisi seperti saat ini kita sangat membutuhkan yang namanya jaringan. Tapi di sisi lain, banyaknya kejahatan yang dilakukan melalui jaringan,
sehingga kita juga harus memproteksi komputer kita atau sistem keamanan komputer kita menghadapi gangguan-gangguan yang terdapat pada jaringan, semisal Windows firewall atau firewall dalam sebuah jaringan itu diperkuat. Oke, aspek keamanan komputer yang pertama adalah privacy, confidentiality, kemudian integrity, authentication, dan availability. Nah, ini aspek-aspek keamanan dalam komputer. Privacy, kemudian confidential, kemudian integrity, kemudian authentication, dan yang terakhir adalah availability. Jadi 24 jam. Ketersediaannya itu 24 jam dalam hidup hari. Privacy, kita harus melihat ini betul-betul private atau tidak. Confident, dia bisa dipercaya. Kemudian integritas seperti itu, dan autentikasi, siapa saja yang bisa mengakses. Nah, ancamannya ada virus, ada email virus, ada internet worms, ada spam, ada Trojan horse, ada spyware, ada phone virus, dan lain sebagainya. Nah, tips keamanan sistem komputer yang pertama, gunakan software antivirus. Nah, ini penting ya. Kemudian yang kedua, block file yang sering mengandung virus. Jadi kalau misalnya ada file-file yang mencurigakan, kita harus hati-hati, kita blok saja yang sering mengandung virus. Block file menggunakan lebih dari satu file extension, gunakan firewall. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Misal kalau di Windows ada Windows Firewall untuk koneksi internet. Auto update dengan software patch, backup data secara reguler, hindari booting dari disk USB, dan terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Nah, kebijakan sistem keamanan komputer untuk pengguna, jangan download executable file, jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan di internet, jangan install game screensaver yang bukan asli atau bukan ori, kemudian kirim file mencurigakan via email ke developer antivirus, simpan file dokumen dalam format RTF atau bukan doc apabila Anda merasa masalah pada program Office, selektif dalam mendownload attachment. Nah, ini biasanya kita terkadang tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti ini. Ini penting. Oke, itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita bisa Anda simak dengan baik dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Sekian dari saya, kita ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.